Kami dari kelompok yang akan membahas tentang etika sosial, etika khusus, fungsi etika, dan tujuan etika sosial. Berikut nama-nama yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan pekerjaan tugas agama ini. Saya akan menjelaskan tentang etika sosial. Etika menjadi salah satu bahasan yang cukup penting dalam kehidupan manusia dalam kesehariannya. Etika sosial adalah keteraturan hidup yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan kehidupan dalam kesehariannya, berupa pergaulan dengan beragam contoh, lingkungan sosial di sekolah, masyarakat, atau keluarga, sehingga menjadi hubungan sosial di sini sesuai dengan visi misi yang diharapkan. Berikut macam-macam etika sosial. Yang pertama, etika dalam kebijakan publik, yaitu perbuatan aturan yang lazim dilembagakan dalam legalitas yang jelas, sehingga memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab kebutuhan tertentu yang ada di masyarakat. Yang kedua, etika dalam kegiatan sosial, yaitu serangkaian tindakan akan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang dilembagakan untuk mencegah rusaknya tatanan sosial, yaitu berupa sikap saling curiga, tindakan anarkis, atau mengamuk massa yang tertentu saja. Itu semua menjadi terancam akan keberlangsungan hidup masyarakat. Contoh-contoh etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, makan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, menyeberang jalan melihat kiri dan kanan. Yang ketiga, tidak bermain ke rumah teman lebih dari jam 10. Yang ketiga, ikut ronda atau gotong royong. Tujuan etika sosial. Tujuan etika sosial ini untuk menyadarkan kita akan tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama menurut semua dimensinya. Etika sosial tidak hanya mengarahkan kita kepada kepentingan sosial saja, tetapi mengarahkan kita pada kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Ada beberapa tujuan etika sosial sebagai berikut. Yang pertama, untuk penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, tertib, teratur, dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Fungsi etika yang pertama adalah sebagai tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Yang kedua, menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang ketiga, digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. Yang keempat, sebagai sebuah jati diri. Yang kelima, digunakan untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak dapat dirubah. Yang keenam, dapat memecahkan demoralitas atau masalah sosial lainnya yang membingungkan masyarakat dengan pemikiran yang sistematis dan kritis. Ketujuh, suatu pijakan nalar untuk mengukur dan mengantisipasi suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang. Dan yang terakhir, dapat menyelidiki masalah hingga akarnya. Etika khusus. Etika khusus adalah penerapan prinsip moral dalam kehidupan manusia khususnya. Sebagai contohnya, bagaimana seseorang membuat keputusan dan bertindak dalam hidupnya. Selain itu, menentukan kegiatan khusus yang harus dilakukan dengan prinsip moral yang mendasar. Penerapan prinsip-prinsip dasar itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia. Etika khusus dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, etika individual, yaitu bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, etika sosial,
yaitu bentuk etika yang berfokus pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat.